Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Mungkin hari ini kita masih di sini, tapi besok belum tentu. Maka jalani hidup ini dengan baik. Hai, perkenalkan nama saya Aufa Absa Sulaiman. Saya dari Sekolah SMP Negeri 1 Ciparai dari Subrayon 8. Di sini saya akan mereview salah satu buku yang telah saya baca yang berjudul Di Ambang Kematian, yang ditulis oleh Eko Hartono, diterbitkan oleh PT Alix Media Komputindo, jumlah halaman ada 192 halaman. Baik, seperti yang kalian lihat, saya mereview buku ini dengan teknik AIH, yaitu alasan, isi, dan hikmah, dengan berupa gambar pohon dan awan. Alasan saya mereview buku ini bisa dikatakan unik dan melawan mainstream. Kisah remaja yang tidak biasa membuat pembaca pada keseruan dan ketegangan dari awal hingga akhir. Buku ini juga mengajarkan kita agar lebih menghargai kehidupan yang kita jalani. Isi dari buku ini: Pino adalah sosok muda sebatang kara yang telah menyampahit getirnya kehidupan di jalanan ibu kota. Semua pengalaman buruk dialaminya sejak kecil, tapi semua itu justru membuatnya menjadi pemuda yang tegar, dewasa, dan mandiri. Oh iya, suatu saat ketika ia telah mengamen dan hasil ngamennya cukup banyak, tapi sayangnya hasil ngamennya dipalak oleh geng Varios, yaitu geng musuhnya Pino dari sejak dulu. Suatu malam setelah kejadian itu berlalu, Pino melihat segerombolan orang-orang yang tepat berada di depan seberang jalan. Ia pun segera berlari tanpa melihat kanan dan kiri. Dan bruk, motor dari arah yang berlawanan pun tak sengaja menabrak Pino dan membuat Pino terseret dan dinyatakan mati. Entah keajaiban mana, saat itu Pino belum saatnya untuk meninggal. Ia dikembalikan lagi ke dunia dan mengalami mati suri. Tapi anehnya, rohnya kembali bukan pada raganya sendiri, melainkan pada raga remaja lain. Remaja itu berusia seumuran Pino. Ia berusia 20 tahun. Ia mengalami meninggal akibat terlalu sering mengonsumsi overdosis, mengonsumsi obat-obatan, minuman keras sehingga terjadinya overdosis. Nasibnya pun sama seperti Pino. Ia dikembalikan lagi ke dunia dan mengalami mati suri. Singkat cerita, Pino pun kaget dengan raga yang ditepatinya adalah raga remaja orang kaya, remaja anak orang kaya. Roh Doni sebenarnya pun merasa protes pada Pino. Ia tidak mungkin menjadi roh gentayangan selamanya, dan mungkin ia tidak bisa kembali ke dalam raganya sendiri. Pino pun ingin kembali ke dalam raganya. Oh iya, tidak ada yang bisa mendengar dan melihat Doni kecuali Pino seorang. Pino pun ingin kembali ke dalam raganya sendiri. Mereka berdua pun sepakat untuk mencari raganya Pino. Singkat cerita, Pino dan Doni pun segera pergi ke pusat informasi untuk mencari keberadaannya raganya Pino. Setelah mereka berdua mencari dan bertanya dan memasuki ruangan mayat, tapi sayangnya ia sama sekali tidak menemukan raganya sendiri. Dan ternyata raganya telah diambil oleh Dr. Herman untuk dijadikan uji coba di bidang fakultas kedokterannya. Tak terbayangkan jika raganya dicincang, dibelah untuk dijadikan uji coba. Itu sih serem banget ya. Udah gitu, mereka berdua segera pergi ke rumahnya Dr. Herman untuk mencari keberadaannya jasadnya Pino. Ternyata, kalian tahu gak? Ternyata jasadnya Pino memang udah diambil oleh Dr. Herman. Oh iya, karena saat kejadian itu Pino tidak memiliki identitas apapun dan tidak ada keluarga pun yang membawa Pino pergi. Pihak rumah sakit pun mengizinkan Dr. Herman untuk mengambilnya dijadikan uji coba. Mereka berdua pun segera pergi ke rumah Dr. Herman, tapi sayangnya Dr. Herman telah pergi ke Amerika dari sejak kemarin untuk menjalani tugasnya. Sekarang mereka diberi waktu. Mereka hanya memiliki waktu 2 hari. Dapatkah Pino mengembalikan jasadnya kembali? Bagaimana dengan keadaannya roh Doni? Oh iya, jika kalian mau cerita kelanjutannya, kalian bisa baca di buku Di Ambang Kematian ini. Baik, hikmah yang saya dapatkan dari buku ini bahwasannya hidup yang kita jalani tidak akan datang 2 kali. Juga, buku ini mengajarkan kita agar lebih menghargai kehidupan yang kita jalani saat ini dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oh iya, buku ini juga mengingatkan bahwa narkoba membuatmu dekat dengan kematian. Baik, kelebihan dari buku ini saya sangat suka dengan covernya dan isi buku ini sangat menarik. Setiap
Setiap kelahiran pasti ada kematian, setiap perpisahan pasti ada setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.